Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita masih dalam bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Silahkan ditonton videonya, dipahami. Ketika ada contoh soal, silahkan Anda mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu, baru lihat untuk pembahasannya. Nah, pada video kali ini juga ada kuis yang harus kalian kerjakan. Jadi pastikan untuk melihat sampai akhir. Oke? Kemarin kita sudah membahas mengenai benda tegar, gerak rotasi dan translasi, momen gaya dan momen inersia. Hari ini kita akan membahas mengenai momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut. Kita harus tahu apa pengertian dari momentum. Momentum adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda. Jadi semisal benda ini sedang bergerak dari titik 1 ke titik 2. Nah, ketika sedang bergerak, kita mencoba untuk menghentikannya. Seberapa sulit kita menghentikan benda tersebut adalah ukuran dari momentum benda tersebut. Bagaimana dengan momentum sudut? Momentum sudut adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda yang sedang berputar. Kalau ini, benda bergerak translasi, artinya benda hanya bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain dengan lintasan lurus. Momentum sudut memiliki persamaan L. L ini adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Kalau di gerak translasi kita mengenalnya dengan V. Kalau di gerak rotasi kita mengenalnya dengan omega ini. Benda yang sedang berputar dan sulit dihentikan juga memiliki momen inersia yang besar. Kalau L-nya besar, ini artinya I-nya juga pasti akan besar. Karena L sebanding dengan I. Momentum sudut sebanding dengan momen inersia. Di gerak translasi kita kenal dengan massa, di gerak rotasi kita kenal dengan momen inersia. Di translasi kecepatan, di rotasi kecepatan sudut atau omega. Bagaimana menentukan arah momentum sudut? Kita menggunakan aturan tangan kanan. Lihat gambar. Benda A, benda B berputarnya sama. Bagaimana cara menentukan arah kecepatan sudut? Omega. Ini kecepatan sudut. Arahnya kemana? Di gambar ini kita sudah tahu arahnya ke atas. Kita lihat jarinya menggunakan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah momentum sudut dan harus menggunakan tangan kanan. Sedangkan jari-jari yang lain, lihat jari-jari yang lain ini, arahnya adalah mengikuti arah perputaran dari benda. Sudah paham ya? Lanjut. Contoh soal. Sebuah bola pejal adalah bola yang di dalamnya tidak ada udara. Artinya full dengan massa. Oke, dengan massa penyusun bola tersebut. Dengan diameter 100 cm dan massa 10 kg berotasi melalui pusat sumbunya. Pusat sumbunya di mana? Kalau bendanya bola, lingkaran, pusat sumbu pasti ada di tengah. Tentukan momentum sudutnya apabila benda tersebut memiliki kecepatan sudut sebesar 120 radian per sekon. Kecepatan sudut kita tahu ini adalah omega. Bagaimana penyelesaiannya? Diketahui D 100 cm artinya R-nya 50 cm atau 0,5 meter. Masanya 10 kilo. Kemudian kecepatan sudut atau omeganya adalah 120 radian per sekon. Ditanyakan L atau momentum sudutnya.
I bola pejal bisa dilihat di PowerPoint sebelumnya. Konstanta I untuk bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Kita hitung 2/5 M dimasukkan massa 10 kg, 0,5 jari-jarinya sama dengan 4,25 kg meter kuadrat. Ini adalah momen inersianya. L rumusnya adalah I dikalikan dengan omega, maka momentum sudut atau L sama dengan 4,25 dikali 120. Omega sudah diketahui di sini. Sama dengan 510 kg meter kuadrat per sekon. Ini adalah jawaban berapa momentum sudutnya. Jadi yang pengen saya jelaskan di sini adalah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, gini aja, kita kasih contoh kasus aja langsung ya. Katakanlah saya di sini nanti punya cakram. Ini cakram yang pertama, dia punya momen inersia sebesar I1. Kemudian cakram ini bergerak rotasi dengan kecepatan omega 1, gitu dia. Kecepatan sudutnya omega 1. Kemudian di sini ada cakram kedua, gitu ya. Cakram kedua ini punya momen inersia I2, kemudian dia bergerak rotasi juga dengan kecepatan sudut omega 2. Oke, ini kondisi sebelum digabung. Sebelum digabung begitulah kondisinya. Kemudian selanjutnya di sini yang saya lakukan, saya gabung kedua benda ini ya, sehingga mereka menjadi satu. Ini cakram yang kedua, kemudian ini cakram yang pertama. Nah, ketika saya gabung, mereka nanti akan bergerak dengan kecepatan sudut yang sama pastinya, ya. Nah, di sini nanti kecepatan sudut dari cakram 1 itu nilainya omega absen, kecepatan sudut dari cakram 2 itu pun omega aksen, gitu dia. Itu yang mau kita cari. Berapa nilai omega aksen itu? Oke, momen inersianya cakram 1 tetap I1, momen inersia cakram 2 tetap I2, gitu dia. Oke, ini setelah digabung. Nah, sekarang kalau kamu disuruh nyari nilai kecepatan sudut di akhir nanti, kecepatan sudut dari kedua cakram itu, caranya seperti ini. Kamu bisa gunakan rumusan hukum kekekalan momentum sudut, gitu ya. Jadi, kamu bisa tulis nanti momentum sebelum digabung atau momentum awal sama dengan momentum setelah digabung, momentum akhir. Jadi, inilah dia rumusan dari hukum kekekalan momentum sudut, gitu dia. Momentum sudut di awal berarti itu sama dengan, lihat nih, di awal ya ada dua cakram, cakram 1, cakram 2, dua-duanya bergerak. Oh, berarti kamu punya momentum sudut cakram 1 dan momentum sudut cakram 2. Oke, momentum sudut cakram 1 kamu pakai rumusnya yang I kali omega. Momentum sudut cakram 1 berarti I1 dikali omega 1. Momentum sudut cakram 2 kamu jumlahin ya. Ini I2 dikali omega 2, gitu dia. Nah, di akhir kamu juga punya dua benda nih, cakram 1 dan cakram 2, bergerak bersamaan, nilai omeganya sama. Berarti bisa kamu tulis nanti di keadaan akhir, momentum akhirnya itu I1 ditambah I2 dikali dengan omega aksen. Gitu dia kira-kira. Oke, nah tinggal kamu masukkan semua angkanya ke rumusan ini, kamu bisa dapat nanti nilai omega aksennya gitu. Jadi hukum kekekalan momentum sudut berlaku untuk benda yang bergerak rotasi, hukum kekekalan momentum linear berlaku untuk benda yang bergerak lurus atau linear. Ya. Mengapa meskipun kedua benda digabung tapi tetap memiliki momentum sudut yang sama? Kita cari tahu ya. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan jika resultan momen gaya berarti sigma tau. Ini artinya benda bergerak dengan gaya yang sama. Pada sebuah benda tegar yang bergerak rotasi bernilai 0. Maka momentum sudut benda tegar yang bergerak rotasi selalu konstan. Momentum sudutnya selalu sama. Persamaan matematisnya adalah sigma tau sama dengan delta L per delta T. Perubahan dari L, momentum sudut, dibagi perubahan dari T, waktu. Sigma tau adalah 0. L, I kali omega akhir, dikurangi I kali omega awal.
per delta T. Delta T di sini bisa diabaikan sehingga persamaannya menjadi I momen inersia dikali kecepatan sudut akhir dikurangi momen inersia dikali kecepatan sudut awal. I kali omega T sama dengan I kali omega 0. LT sama dengan L0. L akhir sama dengan L awal atau L awal sama dengan L akhir. Ini persamaan dari hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut juga berlaku pada kasus penari balet atau penari ice skating. Seperti pada gambar, ketika penari ini tangannya direntangkan atau tangannya ditutup, ya, kedua posisinya berbeda, tapi dengan gaya berotasi yang sama, maka momentum sudutnya akan sama. Pertama ini yang pertama, dengan yang kedua, momentum sudutnya sama, karena sigma tau sama dengan 0, gaya yang diberikan sama dengan 0. Yang berbeda adalah besar momen inersianya ataupun kecepatan sudutnya. Yang berbeda antara I atau omeganya. Tapi nilai total dari L-nya atau momentum sudutnya ini akan selalu sama, konstan. Kita masuk ke contoh soal untuk hukum kekekalan momentum sudut. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat. Ini adalah I ketika berputar dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon. Kecepatan sudut omega sama dengan 2 radian per sekon. Ketika kedua lengannya merapat ke tubuh, momen inersianya menjadi 2,5 kg meter kuadrat. Berapakah kecepatan sudut penari balet saat itu? Nah, jadi yang pertama ini tangannya direntangkan, kemudian ketika tangannya ditutup, momen inersianya menjadi 2,5 kg meter kuadrat. Bagaimana dengan kecepatan sudutnya? Diketahui, dicari kecepatan sudut, omega 2. Jawab, L1 sama dengan L2. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Omega 2, ini omega 2, maka I2 ini pindah ke bawah sini ya. Menjadi I1 kali omega 1 per I2. Maka omega 2 tinggal dimasukkan I1 4 kg meter kuadrat, omega 1 2 radian per sekon, kemudian dibagi dengan I2-nya 2,5 kg meter kuadrat sama dengan, ini adalah kecepatan sudut ketika penari balet merapatkan kedua lengannya ke tubuh. Nah, ingat ya yang tadi, nilai total dari momentum sudut awal dengan momentum sudut akhir ini sama. Tetapi yang berbeda itu adalah antara momen inersia atau kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya di sini berbeda ya, antara omega 1 dengan omega 2, I1 dengan I2 berbeda, tapi totalnya adalah konstan atau sama. Snack time, ini adalah kuis, kita baca terlebih dahulu. Andi sedang mengamati sebuah partikel dengan massa 3 kg bergerak mengitari sumbu putar dari jarak 2 meter dengan kecepatan sudut 3 radian per sekon. Beberapa saat kemudian jarak partikel dari sumbu rotasi berubah menjadi 1 meter. Bantulah Andi untuk menentukan kecepatan sudutnya. Pada soal kali ini, kalian disuruh untuk menentukan kecepatan sudutnya atau omega. Sudah diketahui massa, diketahui jarak, diketahui kecepatan sudut.
Ketika benda tersebut jaraknya berubah, berapakah kecepatan sudutnya? Ingat lagi, L momentum sudut sama dengan I dikali omega. I dijabarkan menjadi massa dikali dengan jarak kuadrat dikali dengan momentum sudut. Ingat bahwa L awal sama dengan L akhir. Silahkan coba dikerjakan sepemahaman Anda, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih, silahkan dibuka kembali PowerPoint atau diputar kembali video ini agar Anda bisa memahami topik bahasan momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.